Salam rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Dulur, pernahkah panjenengan mendengar istilah ditulung malah mentung? Maksudnya adalah ketika kita menolong justru kita yang dirugikan. Mungkin tidak semuanya mengalami hal ini, tapi bagi yang sering mengalami hal ini tentunya ini bisa mempengaruhi kepribadian Anda dan juga bisa mempengaruhi pola pikir panjenengan, bahwa apa yang panjenengan alami ini merasa kok dunia ini tidak adil ya bagi saya. Saya sering menolong, tapi kenapa orang yang saya tolong ini malah justru yang menzolimi saya atau malah yang menyakiti saya? Lah, kan aneh, tapi ini fakta. Banyak terjadi, tidak hanya dalam lingkungan pertemanan, dalam lingkungan masyarakat, tetapi juga dalam lingkungan keluarga. Seringnya orang yang berkorban untuk menolong atau mengentaskan orang yang sedang dalam masalah, tetapi dirinya lah yang dimasukkan ke dalam masalah tersebut. Ini adalah sesuatu yang sekali ya kalau kita mengatakan bahasa sekarang ya. Karena apa? Udah kita ini nolong, tapi kok malah kitanya yang dirugikan gitu loh. Tidak tahu diri, tidak tahu terima kasih, ini orang sudah ditolong kok malah nyakiti. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau seperti ini? Nah, sebelum kita bahas yang itu, coba panjenengan amati nggih perilaku-perilaku orang yang kalau ditolong ini malah justru yang nyakiti kita. Ibaratnya ular yang sedang terjepit kemudian ditolong malah mematikan orang yang menolongnya. Inilah dulur penyebab dari banyaknya orang yang ingin berbuat baik kadang-kadang ini takut, atau kadang-kadang kalau mau nolong ini berpikir 1000 kali, bahkan hilang empati ketika melihat sesuatu atau orang terkena masalah. Kenapa? Karena banyak sekali orang playing victim sekarang ini memasukkan kita ke dalam drama-drama toksiknya dalam kehidupannya, menjerat orang lain yang tadinya orang tersebut memang baik, kemudian dimanfaatkan, dieksploitasi. Nah, ini dulur yang menyebabkan orang itu kalau mau nolong orang jadi berpikir, lalu kalau gitu ndak usah ditolong loh mbak. Tidak seperti itu dulur. Saya tidak pernah mengatakan jangan berhenti menjadi orang baik dengan berhenti menolong orang lain, tetapi lebih ke antisipasi panjenengan supaya bisa membaca karakter seseorang demi keselamatan dan kebaikan panjenengan sendiri. Karena begini dulur, orang kalau lugu memang dasarnya baik, dia itu memandang semua orang itu baik, tidak bisa membedakan. Dia melihat bahwa orang tersebut sama seperti dirinya. Jadi ketika dia menolong ya tulus, ya ikhlas Tetapi yang diperolehnya tidak sekali dua kali, berkali-kali itu dimanfaatkan atau justru dieksploitasi. Nah, ini yang menyebabkan orang jadi dunia ini apa enggak adil ya. Wong katanya wong nandur kuwi panen. Jadi kalau kita menanam kebaikan maka kita akan mendapatkan atau menuai kebaikan pula. Lah, juga tidak ada salahnya pula ketika kita mengantisipasi segala sesuatu yang bakal terjadi pada diri kita. Makanya yang namanya perhitungan prediksi itu di Jawa itu penting dulur, supaya apa? Untuk mengantisipasi diri sendiri, supaya kita tahu bisa berjaga-jaga, tidak jatuh atau terperangkap dalam hal-hal yang semestinya sudah bisa kita baca sebelumnya. Jadi upgrade ilmu untuk mengetahui karakter seseorang itu juga perlu dulur, supaya ketulusan, keikhlasan kita ketika menolong ini tidak menjadi bumerang bagi kita sendiri.
Jangan sampai ketika kita menolong orang lain kemudian ada rasa penyesalan. Sujokno ora tak tulung, ngerti ngono ora patek nulung, sebabe ditulung kok malah mentung. Banyak sekali orang yang merasa demikian dulur. Ya, tidak menyalahkan juga karena namanya kecewa gitu dulur. Orang menolong kok malah dijadikan sebagai objek. Tapi biasanya ini sesuatu hal yang wis kadung, artinya sudah terjadi. Aku sudah menolong orang tapi imbasnya kok seperti ini, ditulung kok mentung. Itu aku harus bagaimana? Nah, ya. Jadi selain mengantisipasi, ini juga solusi bagi panjenengan yang sudah terlanjur nggih nulung dipentung nggih. Yang pertama adalah cukup jelaskan hanya sekali saja. Artinya orang yang paham dengan Anda itu sudah pasti tahu arah dari penjelasan panjenengan. Tetapi ketika orang tersebut tidak tahu, maka abaikan saja. Mungkin daya tangkapnya itu hanya sebatas itu, jadi tidak tahu maksud Anda. Mungkin orang tersebut memang sengaja tidak mau tahu dengan penjelasan Anda. Tidak semua orang itu patut Anda jelaskan nggih. Percuma saat kita membela diri, percuma saat kita menjelaskan sesuatu yang benar menurut hal fakta yang terjadi tetapi tidak bisa diterima atau memang sengaja tidak mau menerima. Tujuannya hanya untuk melemahkan kita. Maka cukup sekali untuk menjelaskan. Kemudian yang kedua, berpikir sebelum bertindak. Jika panjenengan akan menolong seseorang, setidaknya pahami dulu kondisinya bagaimana, apakah ini darurat, apakah ini perlu aku lakukan, dan ketika aku melakukan menolongnya, kemungkinan resiko apa yang terjadi pada diri saya. Nah, itu perlu dipertimbangkan gitu loh, dipikirkan supaya panjenengan tidak gerusa-gerusu angger nulung tapi panjenengan yang kena sendiri. Misalkan contohnya Anda melihat ada orang yang tenggelam sedangkan Anda sendiri tidak bisa renang, maka yang Anda lakukan adalah tidak perlu langsung terjun untuk menolongnya. Semampunya, bisanya apa? Teriak, minta tolong orang lain yang bisa nggih. Kemudian yang ketiga, ketika Anda sudah memahami nggih, dua poin yang saya sampaikan, maka yang perlu Anda lakukan adalah abaikan. Tidak perlu bersusah payah melakukan hal yang bukan menjadi kewajiban Anda. Menolong memang suatu kewajiban, tetapi bukan suatu keharusan. Kenapa? Karena kapasitas setiap orang itu berbeda. Semua tetap ada batasannya. Kalau kita tidak mampu menolong dengan uluran tangan kita, tetapi kita punya doa yang setidaknya sedikit bisa meringankan orang yang sedang mengalami suatu permasalahan. Tidak harus terlibat dalam permasalahan orang lain, tetapi doa adalah wujud tulus seseorang dalam menolong. Karena Tuhan lebih tahu dulur isi hati manusia, yang dinilai adalah nilai spiritual dalam dirinya, bukan apa yang tampak pada fisiknya. Kemudian yang keempat adalah tetaplah berbuat baik dan menolong orang yang tepat. Artinya ketika Anda melihat seseorang tersebut memang benar-benar membutuhkan pertolongan, maka tolonglah. Tetapi ketika Anda melihat seperti apa permainan orang tersebut pada kebanyakan orang lainnya, maka tidak perlu Anda tolong. Itu bukan kewajiban kita. Karena untuk menghindari playing victim, maka kita harus mengetahui karakter seseorang untuk keselamatan kita sendiri. Dulur, jangan sia-siakan hidupmu pada orang yang tidak tahu diri, tidak tahu diuntung, dan tidak tahu terima kasih ketika Anda memiliki niatan atau perbuatan baik. Lebih jauh lagi, hargai dan cintai diri Anda sendiri dengan tegas bersikap. Karena kalau bukan Anda sendiri yang mencintai dan menghargai diri Anda sendiri, siapa lagi? Orang lain menghargai Anda karena Anda pandai menghargai diri Anda sendiri. Selalu ingatlah ada yang lebih penting dari itu, yaitu
keluargamu yang selalu menunggumu dan mencintaimu, serta menerima dirimu apa adanya. Baik dulur, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menyadarkan hati nurani Anda bahwasanya di dunia ini ada yang perlu kita lakukan dan ada yang perlu kita abaikan. Saya Fitrika, salam rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.